Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, pernah enggak jenengan mengalami kejadian yang tidak mengenakkan? Pernah? Yang tidak pernah angkat tangan. Berarti semuanya pernah mengalami. Semua yang hidup di dunia ini, entah dia laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, beriman atau tidak beriman, agamanya Islam atau dia kafir, semuanya pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan. Orang beriman, Ustaz, iya. Orang Islam, Ustaz, iya. Semuanya pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Terus apa bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Antara orang yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam, bedanya apa, Ustaz? Kalau seandainya sama-sama pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan, bedanya kalau orang yang tidak beriman selalu mencari kambing hitam. Kalau orang yang beriman mencari kambing putih. Kalau orang yang tidak beriman, dia selalu mencari kambing hitam. Mencari orang lain untuk disalah-salahkan. Bahkan kadang-kadang yang disalahkan itu bukan orang, tapi benda mati. Yang tidak mungkin salah, tidak mungkin benar, wong benda mati. Contoh, ana wong mlaku ndelenger. Kepaduk apa? Watu. Siapa yang disalahkan? Watu. Watu kena ngapa sih nongkrongnya nang kono? Kenapa kok tidak introspeksi diri? Aku kepaduk mergane ndelenger. Matane jelalatan. Kan seharusnya seperti itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan surat Al-Anfal ayat 53. Surat apa? Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketahuilah, Allah itu tidak akan pernah merubah sebuah kenikmatan yang sudah Allah karuniakan kepada seseorang sampai dia sendiri yang merubah kenikmatan tersebut. Allah tidak akan pernah mengubah sebuah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada seseorang sampai dia sendiri yang mengubahnya. Orang itu tidak akan berubah dari bahagia menjadi sedih kalau dia yang tidak mengubah kebahagiaan itu sendiri. Orang itu tidak akan mengubah rizkinya yang lancar berubah menjadi seret kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Dengan apa? Dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya perhatikan bangsa 'Ad, bangsa Tsamud, dan bangsa-bangsa lainnya yang dahulunya mereka kaya raya, hidupnya makmur sentosa, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa berubah? Hidup mereka menjadi sengsara, bahkan negeri mereka musnah, yang tersisa hanya bangunan-bangunan puing-puing.
karena mereka mengubah karunia itu dengan dosa-dosa dan kekufuran mereka. Maka orang yang punya hobi suka mencari kambing hitam tidak akan pernah berubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena selalu yang salah orang lain, bukan diri sendiri. Yang sudah nikah angkat tangan. Oh, banyak. Ya. Yang belum nikah sedikit. Berarti yang belum nikah di sini minoritas. Ketika seseorang baru nikah, bahagia? Bahagia. Apa bahagianya Ustaz? Yo biasane pagi-pagi ya plonga-plongo. Setelah menikah sudah ada wedang teh, mendoan sepiring, ya. Nanti mau berangkat kantor, baju sudah licin disetrikakan, ya. Bukan hanya ketika akan berangkat kantor, ya. Ketika pulang kantor ada yang bukakan pintu dengan senyuman manis sekali, ya. Kebahagiaan semakin bertambah ketika Allah karuniakan si kecil. Rumah tambah ceria dengan celotehan si kecil tersebut. Walaupun dia tinggalnya di rumah yang sempit, ngontrak pula. Berangkat ke kantor, ke pekerjaan pakai motor jadul yang belinya second, ya. Orang second maning, wis third, fourth. Bukan dipakai kedua, sudah dipakai ketiga, keempat, kelima. Tapi hidupnya bahagia. Akan tetapi subhanallah, kebahagiaan yang dia rasakan itu bisa pelan-pelan berubah. Bisa pelan-pelan berganti menjadi perasaan tidak tenang, menggerutu dan seterusnya. Kapan? Ketika dia tergoda untuk suka membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Gimana itu saat prosesnya? Alhamdulillah gaji tambah, bisa beli smartphone. Bisa beli smartphone. HP jadul yang dulu cuma bisa untuk SMS, hanya bisa untuk telepon, sekarang sudah bisa untuk apa-apa macam-macam. Mulailah kesibukan bergeser. Awalnya sih cuma nonton film yang katanya Islami, ya, film yang katanya Islam. Biasanya kan film-film itu akan dipilih artis dan aktornya itu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Mulai nonton berita, cuplikan berita-berita politik, berita ini yang presenternya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Setiap hari itu yang ditonton. Di bawah alam sadar dia mulai dia membanding-bandingkan. Deneng irunge bojoku ora kaya irunge si A. Mulai. Deneng alise bojoku ora kandel kaya alise si B. Deneng meseme bojoku tidak semanis meseme si C. Deneng kulite bojoku ora putih kaya si D. Begitu terus dia banding-bandingkan. Dahulu dia puas, dia ridho dengan pasangan yang sudah Allah berikan kepada dia.
Si suami ridho dengan istrinya, si istri ridho dengan suaminya. Tapi begitu dia mulai membanding-bandingkan dengan orang lain, kebahagiaan itu mulai berkurang. Gak cukup sampai di situ, mulai intens bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya lebih tinggi, motornya lebih gres, rumahnya lebih mewah. Mulai dia, dening gajiku kur semene. Padahal dahulu ketika dapat gaji pertama kali jadi guru honorer pira? Ya? 200 dirapel 3 bulan. Begitu naik diterima jadi PNS, langsung berapa gajinya? 1.500.000. Seneng apa ora? Wah, senengnya pol. Naik lagi. Terus golongannya naik, gajinya pun ikut naik. Tapi begitu dia melihat ada orang lain yang gajinya lebih besar, nikmat yang pertama kita rasakan begitu besar itu menjadi kecil. Belum lagi kita melihat, oh jeneng tanggaku tuku mobil anyar, nyong urung duwe mobil. Penak ya nek mangkat pengajian ora kudanen, nek nyong mangkat terles kelebes. Lihat teman sekantor main ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, adem banget ya, enak. Anak apa nih? AC nih. Dia bandingkan, iya ya orang kayak umahku, sumpah, ya. Sempit. Ya. Ketika seseorang mulai membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, saat itulah kebahagiaan yang pernah dia rasakan secara bertahap berkurang, berganti menjadi menggerutu, protes, marah, sumpek dan seterusnya. Sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Orang lain. Padahal sebenarnya yang seharusnya introspeksi diri adalah dia sendiri. Allah di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 131 sudah mengingatkan kita semuanya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau terpesona, aja gampang gumunan. Janganlah engkau terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para pencinta dunia. Deleng ana mobil anyar, wih, padahal anu ngutang. Tanggane tuku kulkas 2 pintu, wih, padahal ngutang. Ya. Deleng tanggane nambah bojo, wih, padahal ngutang. Allah peringatkan kepada kita, wala tamuddanna ainaika. Jangan kalian silau dengan karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia-manusia pecinta dunia. Linaftinahum fih, sesungguhnya kami jadikan itu sebagai ujian bagi manusia. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki yang Allah berikan untuk kalian itu lebih baik. Apalagi pahala yang Allah sediakan di akhirat itu kekal. Surat apa wau?
Toha ayat 131. Maka kita harus mulai menyadari bahwa hidup itu sejatinya adalah bagaimana kita memandang sebuah kehidupan. Mbah kita dahulu memberikan sebuah pitutur luhur, urip kue sawang sinawang. Urip kue sawang sinawang. Mulane aja mung nyawang sing kesawang. Ini pada paham apa lagi? Coba diulangi. Urip kue sawang sinawang. Mulane aja mung nyawang sing kesawang. Apa terjemahannya? Hidup itu hanya masalah melihat dan dilihat. Jadi jangan hanya melihat dari apa yang terlihat. Hidup itu adalah melihat dan dilihat. Kita melihat orang lain seakan-akan bahagia. Padahal bisa jadi dia melihat kita lebih bahagia.